Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda pernah nggak sih mulai sesuatu semangat banget, tapi terus, aduh, kok jadi gini ya? Gara-gara nggak kepikiran sampai akhirnya gitu. Kayaknya kita sering deh kejebak di situ. Nah, hari ini nih, kita mau kupas tuntas satu prinsip krusial dari sumber kita, sering disebut juga hukum ke-29 dalam strategi. Rencanakan segalanya sampai tuntas, sampai akhir. Ada cerita lama yang relevan banget nih buat ngambarin ini. Siap ya kita gali bareng? Siap dong. Ini prinsip kelihatannya simpel ya. Tapi justru itu sering banget diabaikan. Padahal kan hasil akhir dari sebuah tindakan atau perjalanan itu yang sering kali menentukan segalanya. Iya nggak sih? Betul. Bukan cuma soal mulanya bagus, tapi gimana kita pastikan finishnya sesuai harapan atau ya minimal siap sama konsekuensinya lah. Ini soal visi ke depan dan kendali. Oke, kita masuk ke ceritanya nih. Ada seorang raja Tartari, katanya sih bijak orangnya. Suatu hari, dia ketemu sama seorang sufi pengembara. Nah, sufi ini nawarin nasihat bagus, tapi ada harganya, 100 dinar. Wah, mahal juga ya untuk nasihat zaman dulu. Iya, makanya rajanya penasaran kan? Dibayarlah itu 100 dinar. Dan nasihatnya apa? Coba. Jangan pernah memulai sesuatu sebelum Anda merenungkan bagaimana akhirnya. Gitu aja. Sekilas emang kayak, yalah, gitu doang. Makanya para bangsawan di istana tuh awalnya pada ngetawain. Dianggapnya, terlalu sederhana ini mah. Tapi rajanya beda. Dia justru, wah, ini dalam nih. Sampai dia perintahin nasihat itu ditulis di mana-mana di istana. Termasuk di piring peraknya ya. Wah, niat banget. Jadi pengingat terus-menerus gitu. Betul, pengingat konstan. Dan disinilah momen pentingnya. Nasihat simpel ini ternyata nyelamatin nyawa raja loh. Gimana ceritanya tuh? Jadi ada komplotan nih. Mau gulingin raja. Udah jahat banget rencananya. Mereka nyuap ahli bedah kerajaan. Disuruh pakai pisau bedah beracun, pas lagi proses, flebotomi ya, yang ngeluarin darah itu. Oh iya. Praktik medis yang umum ya zaman itu. Terus? Nah, pas ahli bedah ini udah siap-siap nih mau ngelaksanain tugas jahatnya itu, tangannya gemeteran. Matanya nggak sengaja lihat tulisan di baskom perak. Tahu kan baskom buat nampung darahnya? Iya, terus ada tulisannya? Ada tulisan nasihat sufi itu. Jangan pernah memulai sesuatu sebelum Anda merenungkan bagaimana akhirnya. Kena banget momennya. Wah, langsung kayak kesetrum gitu ya pasti. Iya. Dia langsung mikir, oke, ini raja mati, terus komplotan ini naik jadi penguasa baru, terus nasib aku gimana ya? Nah itu dia, mikirin akhirnya. Buat diri sendiri. Betul. Dia kan dijanjin jabatan tinggi tuh, Perdana Menteri mungkin. Tapi dia sadar, wah kemungkinan besar aku malah bakal dihabisin nih. Kan aku saksi kunci. Janji manis itu cuma umpan doang ternyata. Dia lihat akhir cerita yang mengerikan buat dirinya sendiri. Terus gimana? Panik dong dia? Panik banget. Rajanya sampai curiga lihat dia gelisah gitu. Ditanya ada apa, akhirnya ya udah ngaku dia. Terbongkar semua rencana busuknya. Selamat deh rajanya. Gila ya, gara-gara satu kalimat pengingat itu. Semua karena mikirin akhirnya gimana. Keren banget. Terus raja ini manggil lagi para bangsawan yang dulu ngetawain itu ya? Iya, dipanggil lagi. Terus ditanya sama raja, gimana? Masih mau ketawain nasihat Darwis itu? Kena semua mereka. Ini benar-benar contoh nyata hukum ke-29 itu. Rencanakan hingga akhir. Tepat, dan cerita ini kan bukan cuma soal selamat dari bahaya fisik gitu aja ya? Bukan cuma itu, ini ilustrasi kuat banget kenapa mikir jauh ke depan tuh vital sifatnya. Si ahli bedah tadi hampir celaka kan? Kenapa? Karena cuma fokus ke imbalan jangka pendek. Jabatan itu. Nggak ngitung konsekuensi akhirnya buat dia. Jadi dia nggak pakai hukum 29 itu ya? Persis. Hukum ini nunjukin kelemahan kita sebagai manusia. Gampang tergoda sama yang instan, sama langkah pertama yang kelihatan gampang. Lupa sama gambaran besarnya. Nah ini relevan banget kan buat kita semua, buat Anda yang dengerin, di setiap keputusan penting. Mau milih kerjaan, mulai proyek gede, atau bahkan ya hubungan pribadi mungkin, penting buat berhenti dulu sebentar. Iya, berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri. Kalau aku lakuin ini, hasil akhirnya bisa apa aja ya? Skenario terburuknya gimana? Terus, kalau udah kejadian A, konsekuensi lanjutannya apa lagi? Gitu kan? Bener, dan ini bukan berarti jadi pesimis loh ya. Justru sebaliknya,
Ini tuh strategi proaktif namanya. Kalau kita udah bayangin akhirnya, kita bisa antisipasi dong rintangannya apa aja. Bisa siapin rencana B, rencana C. Ya, jadi langkah kita hari ini tuh bener-bener ngarah ke tujuan akhir yang kita mau. Banyak orang gagal itu bukan karena kurang usaha di awal loh, seringnya. Tapi karena apa tuh? Karena kehabisan bensin atau strategi di tengah jalan. Kenapa? Ya karena nggak mikirin prosesnya secara keseluruhan sampai akhir. Ini soal gimana kita ngendaliin cerita kita sendiri. Jadi, pelajaran utamanya dari hukum ke-29 ini jelas banget ya. Jangan cuma silau sama langkah pertama yang kelihatan keren atau untung sesaat. Betul. Pikirin keseluruhan alur ceritanya sampai adegan paling akhirnya nanti gimana. Karena ya pada akhirnya, akhir ceritanya itu paling nempel di ingatan kan? Kebanyakan orang itu gimana ya? Kejebak sama tekanan hari ini. Atau mungkin terlalu optimis aja gitu, nggak mikir kemungkinan jeleknya. Kemampuan buat mundur sedikit, lihat gambaran besar, terus merencanakan sampai berbagai kemungkinan akhir itu, wah itu kekuatan strategis yang luar biasa sih. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Ada nggak sih keputusan atau proyek dalam hidup Anda sekarang yang mungkin Anda belum benar-benar mikirin endingnya gimana? Mungkin ada yang lagi jalan nih. Iya, coba deh, gimana kalau luangkan waktu sebentar aja sekarang buat bayangin berbagai kemungkinan akhirnya? Apa yang bakal terjadi? Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.